Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perebutan Hegemoni di Mataram 1 dan 2 yang beranggotakan kelompok ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri Nadila Ihsan Hafizah Putri, yang kedua Gita Ramadhani, yang ketiga Risman, yang keempat Diko Pratama, dan yang kelima Yola Anjani. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan membacakan materinya. Yang pertama yaitu sejarah singkat Kesultanan Mataram. Mataram adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri pada abad 17 di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan yang kemudian wafat pada tahun 1578. Tahta kerajaan diambil alih oleh putra dari Ki Ageng Pemanahan, yaitu Senapati Ing Alaga atau dikenal juga dengan Panembahan Senapati. Pada masa keemasannya, Mataram dipimpin oleh Sultan Agung Hanyok-Rokusumo pada tahun 1613 sampai 1645 dan telah menyatukan Pulau Jawa dan Madura. Yang B yaitu latar belakang invasi Mataram ke Batavia. Titik yang menentukan adalah pada tahun 1619 ketika VOC berhasil merebut kota Jayakarta dari Kesultanan Banten. Mereka mengubah nama kota tersebut menjadi Batavia dan membangun kantor pusat VOC untuk Hindia Belanda serta mengangkat Jan Pieter Zoon Koon sebagai jenderal yang keempat. VOC telah melakukan apa yang telah diperingatkan Sultan Agung yang ingin menjadi penguasa tunggal Pulau Jawa. Sekian materi dari saya, dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Baiklah, saya Gita Ramadhani akan melanjutkan materi dari Kak Nadila, yaitu serangan ke Batavia. 1. Serangan pertama. Pada bulan April 1628, Mataram mengutus perwakilan untuk menyampaikan tawaran damai dengan memberikan beberapa syarat agar memuluskan langkah Sultan Agung ke Banten. Namun ditolak oleh VOC. Dengan itu, Sultan Agung memutuskan perang dengan pihak VOC. Pasukan gelombang pertama ini dipimpin oleh Tumenggung Bahureksa, seorang bupati dari Kendal dan berhasil tiba di Batavia. Pasukan gelombang kedua tiba di Batavia 2 bulan kemudian di bawah pimpinan Pangeran Mandulareja. Total pasukan Mataram berjumlah kurang lebih 10.000 orang. 2. Serangan kedua. Setelah mengalami kekalahan pada serangan pertama dari VOC di Batavia, Mataram kembali berencana melakukan serangan kedua. Pasukan Mataram berangkat dalam 2 gelombang. Yang pertama berangkat di akhir Mei 1629 yang dipimpin oleh Adipati Ukur. Dan yang kedua bulan Juni 1629 yang dipimpin oleh Adipati Jumina. Pada bulan Agustus, pasukan Mataram telah tiba di Batavia, namun ada pengkhianatan di kubu Mataram yang membocorkan strategi Mataram untuk menyiapkan logistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risman, akan melanjutkan pembacaan materi yaitu D. Pasca kekalahan di Batavia. Setelah kekalahan di Batavia, Sultan Agung menjalin hubungan dengan Portugis untuk bersama menghancurkan VOC Belanda. Namun, hubungan kemudian diputus tahun 1635 karena Sultan menyadari posisi Portugis saat itu sudah lemah. Kekalahan di Batavia menyebabkan daerah-daerah bawahannya berani memberontak untuk merdeka. Kekalahan Mataram di Batavia memicu pemberontakan di beberapa daerah. Diawali dengan pemberontakan pada ulama Tambayan yang berhasil ditumpas tahun 1630. Kemudian Sumedang dan Ukur memberontak tahun 1631. Sultan Cirebon yang masih setia berhasil memadamkan pemberontakan Sumedang tahun 1632. Itulah pembacaan materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Diko Pratama akan melanjutkan pembacaan materi. Hasil diplomasi VOC. VOC sejatinya tak pernah berusaha memadamkan pertikaian dan api perebutan kekuasaan di dalam tubuh para bangsawan Mataram. VOC berpandangan jika kerajaan Mataram yang menguasai hampir seluruh Pulau Jawa dibiarkan sebagai penguasa tunggal, mereka akan jadi ancaman bagi VOC. Sebaliknya, jika ada 2 atau lebih penguasa yang saling bersaing, tentu akan lebih mudah untuk mengontrolnya.
Kerajaan Mataram pasca mengangkatnya Amangkurat I sebenarnya sudah lemah. Pasalnya, kekuatan kerajaan itu ditentukan oleh kekuatan militer dari masing-masing penguasa bawahannya untuk menegakkan kedaulatan. Hal itu dijelaskan Muqtadilah lewat tulisannya. Ketidakstabilan politik di negeri Mataram menyebabkan raja kemudian meminta bantuan VOC yang kaya dan kuat secara militer. Masuknya VOC dalam perpolitikan kerajaan Mataram tentu menimbulkan perubahan mendasar pada tata aturan pemerintah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan materi kami, F. Intervensi VOC dalam suksesi Jawa Mataram. Konsentrasi VOC selanjutnya adalah di Jawa. Kerajaan besar yang menguasai Jawa pada saat itu adalah Mataram. Mataram merupakan suatu masalah yang sangat berbeda. Kerajaan ini jauh lebih besar daripada negeri manapun yang pernah diserang VOC dan mempunyai wilayah pedalaman yang luas sehingga kekuatan angkatan laut VOC tidak banyak berarti. Negeri ini menjadi semakin penting bagi VOC bukan karena ekspor utama VOC berasal dari sana, atau karena menjadi pusat penyeludupan, tetapi lebih-lebih karena kerajaan ini menjadi pemasok beras, yang tanpa itu Belanda dan sekutunya tidak dapat hidup, dan juga pemasok kayu, yang dengan tanpa itu mereka tidak dapat membangun kapal-kapal mereka.